memperingati 93 tahun Hari Sumpah Pemuda pada Kamis 28 Oktober 2021 di bawah sorotan tema Bersatu Bangkit dan Tumbuh, maka pemerintah Provinsi Maluku turut mengikuti upacara yang digelar secara virtual di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Dalam sambutannya, Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyampaikan, Hari Sumpah Pemuda masih diperingati di tengah pandemi COVID-19 dan tentu hal itu tidak membuat semangat dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda menjadi berkurang. Ia menambahkan Hari Sumpah Pemuda mengambil tema Bersatu Bangkit dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun para pemuda pada tahun 1928 dalam sejarah Sumpah Pemuda bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Menpora menyampaikan, tema ini sesungguhnya diperuntukkan bagi seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda hal ini menjadi penting karena di tangan pemuda diharapkan Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini menjadi berkurang. Hari Sumpah Pemuda ke-93 kali ini mengambil tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diterapkan pada tahun 1928 dalam sejarah Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda menjadi penting, dan di tangan pemuda lah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordialis, suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia, memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Selain itu, dalam amanatnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan sejumlah pesan kepada generasi muda di Indonesia. Ia menyampaikan kini Indonesia harus kuat bersatu menghadapi dunia yang telah berubah dan zaman yang telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Para pemuda telah lahir, tumbuh, dan dewasa di era digital. Kini di era digital pemuda kembali memiliki peran sentra karena pemuda adalah kekuatan terbesar bonus demografi bagi Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia ini menyampaikan bahwa pemuda adalah para pemberani untuk mengambil resiko merebut peluang-peluang dan pemuda menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Dalam dunia yang penuh disrupsi, Jokowi mengatakan bahwa saat ini adalah waktunya kaum muda menjadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi dan pemimpin yang menguasai teknologi bukan yang dikuasai teknologi. Pemimpin yang berani mengambil inisiatif tetapi tetap harus humanis. Pemimpin yang mau terus berjuang belajar kepada siapa saja tentang apa saja, dan yang lebih penting pemimpin yang siap berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Sebelum menutup sambutannya, ia mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian. Yang saya hormati para gubernur, para pemuda Indonesia yang saya banggakan,
hadirin dan undangan yang berbahagia. 93 tahun lalu, pemuda berikrar untuk Indonesia yang satu. Bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Kini Indonesia harus kuat bersatu, menghadapi dunia yang sedang berubah. Zaman telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Anda, para pemuda adalah lahir, tumbuh, dan dewasa di era digital. Kita, para generasi pendahulu adalah warga pendatang, migran digital. Kini di era digital, pemuda kembali mempunyai peran sentral. Pemuda adalah kekuatan terbesar, bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Pemuda adalah para pemberani untuk mengambil risiko dan merebut peluang-peluang. Pemuda menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Pemuda mestinya tidak dibatasi usia. Usia bukan batasan, bukan pula jaminan. Kita semua harus tetap muda. Yang muda harus terus bekali diri dengan yang terkini, yang terbaru. Generasi sebelumnya harus terus meremajakan diri, mengadopsi cara-cara baru dalam berpikir dan bekerja. Hadirin yang saya hormati, tumbuhnya startup yang sukses menjadi pemain global mengalahkan pemain lama merupakan bukti kekuatan pemuda. Karya-karya musisi dan seniman-seniman muda Indonesia yang punya reputasi dunia semakin banyak, semakin bertambah. Prestasi besar atlet pemuda kita mengharumkan nama bangsa. Dalam dunia yang penuh disrupsi, waktunya kaum muda menjadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi. Pemimpin yang menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Pemimpin yang berani mengambil inisiatif, tetapi tetap harus humanis. Pemimpin yang mau terus belajar kepada siapa saja, tentang apa saja, dan yang terlebih penting, pemimpin yang siap berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Saya memahami bahwa tidak semua pemuda Indonesia mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi. Memahami dunia yang penuh disrupsi, memahami dunia yang menuju kemana, memahami perkembangan iptek terbaru. Namun demikian, harus ada pemuda Indonesia yang lain, yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan kepada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi yang lebih besar kepada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Itulah esensi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah membantu yang tidak bisa menjadi bisa, dan membantu yang sudah bisa menjadi lebih bisa lagi. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah inspirasi. Kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya.